meyakini air kelapa pasti ada semata-mata karena proses alamiah dari akar ke batang, dari batang ke daun, atau dari batang ke ranting, lalu ya memang akan ada air kelapa. Jika kita mengatakan di situ tidak ada Allah, tidak ada masyiatullah, tidak ada kehendak Allah, tidak ada kudratullah, tidak ada kekuasaan Allah, kita bisa musyrik di sini. Kenapa musyrik? Salat juga. Memang saudara-saudara sekalian, menarik ini. Ada konsistensi orang-orang Rusia dulu, orang-orang Tiongkok dulu. Mereka itu mengaku komunis betul-betul anti Tuhan. Mereka itu mengaku komunis betul-betul tidak beragama. Tapi di kita, Muslim pergi haji tapi mengatakan dirinya komunis, sosialis. Ini menarik. Benar-benar aneh tadi ya. Ya. Benar kata Buya Hamka, kalau menjadi komunis, komunis beneran. Inilah kemusyrikan yang tidak kita sadari. Jadi sahabat-sahabat, khususnya sahabat ayah di majelis ayah, yang terbanyak saya lihat sih kalau belakangan ini adalah gejala mengikuti gaya hidup Illuminati. Melakukan kemusyrikan dengan bertuhankan ilmu pengetahuan. Jadi idhofatul fi'li li science. Iya. Baik. Jadi itu yang terbesar masa kini. Dan tanpa kita sadari, anak-anak kita dalam proses hidupnya menjadi orang-orang yang sangat rasional. Kalaupun ada pikiran ketuhannya, hanya bersifat dogmatis di ibadah-ibadah dogmatis salat. Kenapa anak bisa seperti ini? Ya karena orang tuanya barangkali si ayah pun demikian. Misalnya nih, ayah-ayah menjadi pengagumnya Karl Marx. Ya, ayah-ayah menjadi pengagumnya Aristoteles misalnya, Goethe, Platonian, dan berbagai macam jenis filsafat yang terkadang orang-orang ini kalau kita lihat sebetulnya sholat, tapi kayak orang pusing menjalani hidup. Katakanlah misalnya dengan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh-nyeleneh ya belakangan ini. Misalnya, udahlah nggak usah sok lebih hebat dari Tuhan. Loh kok gitu? Ngapain Anda nolong-nolong Tuhan? Tuhan gak butuh kok pertolongan Anda. Ngapain Anda juga menolong-nolong agama Tuhan? Kalau Tuhan mau, ini semua selesai kok. Urusannya sendiri memang Tuhan mau begini. Udahlah kamu gak usah ikut campur pada urusan Tuhan. Masya Allah. Jadi kalau begini nih udah lebih belibet lagi nih masuknya nih. Nah, silakan Ustaz Deden komenkan dulu deh. Ada ayat terkait itu nggak, misalnya tentang intan surullah misalnya. Baik Ustaz. Memang tadi belum sampai kepada syirik apa yang dimaksud. Ajaran syirik apa yang disampaikan ayah kepada anak, di mana kemudian anak wajib menolaknya. Orang-orang sekarang menjadi penyembah sains, seakan sains itu yang memberikan manfaat dan mudarat. Menyembah materi, seakan-akan materi itu yang memberikan mudarat dan manfaat. Dan itu ada ilmunya, ada cara berpikirnya, ada epistemologinya. Maka ibadah yang paling besar adalah ibadah pikiran, ibadah hati, akidah. Makanya kalau seseorang hanya punya amal
la ilaha illallah itu saja, tetapi benar-benar menghilangkan semua an-nafi' dan ad-dar selain Allah, maka satu kalimat la ilaha illallah itu bisa sangat cepat menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hilangnya pemikiran-pemikiran yang nyeleneh yang tadi Ustadz bilang intan surullaha yang surukum. Mereka mengatakan buat apa menolong agama Allah? Buat apa Allah ditolong? Buat apa Tuhan ditolong? Itu tidak semata-mata keluar dari mulut seseorang kalimat itu kecuali memang pikirannya sudah rusak. Pikirannya sudah tidak ada Allah di situ, menyandarkan fi'al, af'al kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu sebenarnya yang dimaksud menolong agama Allah itu bukanlah Allah butuh kepada pertolongan kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Kita yang mendesak sekali membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.